Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sakirani di kelas 11 IPA 4. Di sini saya akan menjelaskan tentang ceramah yang bertemakan ikhlas. Pertama-tama saya panjatkan puji dan syukur atas nikmat dan rahmat Tuhan Yang Maha Esa akan senantiasa memberikan nikmat serta karunia-Nya kepada umatnya. Nikmat tersebut harus Anda syukuri kapan saja dan di mana saja. Pada kesempatan hari ini, maka izinkan saya untuk menyampaikan dua patah tentang ikhlas, sepatah dua patah. Para jamaah dan hadirin yang disayangi oleh Allah Subhanahu wa taala, pada kesempatan kali ini saya akan menyampaikan ceramah singkat mengenai ikhlas. Dalam arti yang sering kita ketahui bahwa ikhlas merupakan segala sesuatu yang harus dikerjakan karena Allah Subhanahu wa taala tanpa mengharapkan imbalan atau balasan apapun. Dalam agama Islam, ikhlas berarti melakukan sesuatu karena Allah Subhanahu wa taala tanpa terpaksa atau ada desakan dari manapun, dari pihak manapun. Dalam hal ibadah, ikhlas berarti melakukan karena Allah Subhanahu wa taala karena dengan ikhlas. Bukan karena yang lain, bukan karena ingin dipuji atau disebut riya. Tetapi memang benar-benar karena Allah Subhanahu wa taala, sekecuali dengan firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-Baqarah ayat 5 yang berarti bahwa tidaklah mereka diperintahkan kecuali untuk mengikhlaskan agama untuknya, yang berbunyi sebagai berikut: Wama umiru lillah budullah muksina lahu dinayus yunnafa wa yuqimus salata wa yutuz zakata walaika dinul qaimah, yang berarti sebagai berikut. Padahal mereka hanya ingin diperintahkan menyembah Allah dengan ikhlas, nikmatnya semata-mata karena menjalankan agama, dan juga agar melaksanakan sholat dan menunaikan zakat, dan yang demikian itulah agama yang suruh. Itulah arti dari ayat tersebut. Ayat tersebut menjelaskan bahwa kita harus berlaku ikhlas dalam menjalankan agama. Jika tidak dilandasi dengan ikhlas, maka agama yang kita anut saat ini akan menjadi lebih runyam. Seolah tidak ada efek atau hal yang membekas dari agama yang kita jalani saat ini. Banyak orang jadi sibuk dengan urusan dunianya dan tidak menempatkan agama sebagai sesuatu yang utama dalam hidupnya. Semoga kita dihindarkan dari sikap-sikap seperti itu. Dengan melakukan ikhlas dalam beragama, maka segala urusan dalam hidup akan menjadi lebih baik, lebih tenang, dan lebih terang. Sehingga beragama menjadi lebih mudah semakin ikhlas seseorang dalam melakukan kehidupan sehari-hari kebaikan, maka akan semakin besar juga alasan dan balasan yang diterima oleh kita, dan amalan itu pun akan semakin bernilai di mata Allah Subhanahu wa taala. Maka pupuk dan latihanlah diri untuk bersikap ikhlas dalam segala hal. Ibadah seseorang haruslah dengan ikhlas tanpa ada paksaan apapun. Artinya bersihnya ibadah kita dari hal-hal yang dapat merusaknya, misalnya riya dan sum'ah. Keduanya adalah di antara hal-hal yang dapat merusak amal ibadah kita. Ketiga, bukti ibadah kita yang ikhlas adalah melaksanakan sholat, menunaikan zakat pada waktunya. Itulah agama Allah Subhanahu wa taala. Iman yang dibuktikan dengan amal soleh yang terwujud dalam zakat, sholat, dan syariat Islam lainnya yang ada di agama Islam. Saya ingin menyebutkan contoh dalam kehidupan sehari-hari, seperti mengikhlaskan kepergian orang yang kita sayangi untuk meninggalkan kita selamanya dengan cara mengikhlaskan agar batin dan pikiran tidak terbebani. Kalau sewaktu-waktu kita belum ikhlas, maka kita harus ikhlas kepada jalan yang telah terjadi dalam kehidupan sehari-hari. Emang kita tidak pernah tahu kapan
orang akan pergi atau kapan orang itu akan meninggalkan kita. Tapi untuk apapun yang terjadi dalam kehidupan kita, kita harus menjelaskan dan melakukan dengan ikhlas untuk melupakan orang itu, agar hidup kita bahagia juga dan orang yang meninggalkan kita untuk selamanya berbahagia tanpa ada tekanan apapun dalam kehidupan kita sehari-hari. Pada hadirin yang saya hormati, semoga ceramah singkat tentang ikhlas ini ada manfaatnya. Saya akhiri, mohon maaf apabila ada salah-salah kata atau ada kurang kata untuk menjelaskan tentang ceramah ikhlas. Hadirin yang saya hormati, mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.